Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Senang bertemu dan menyapa seluruh Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dalam ibadah Okumene Philadelphia. Mari malam hari ini saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang haus dan lapar. Kita adalah orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam
kami datang padamu, kami naikkan syukur, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang heran. Kemuliaan bagimu, terpujilah. Mari sembahnya. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji namamu, Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha kudus, kemuliaan bagi Raja yang kekal. Ya rakatangala ya shekerebe, ya rakatangala masyala, inala kalase. Terpujilah namamu, Kau baik bagi umatmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami masyurkan Engkau, Raja kami yang besar. Pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati bahkan seluruh umat-umat-Mu yang boleh bersama-sama, umat-umat-Mu Okumene Philadelphia, bahkan seluruh umat-umat-Mu, para hamba-Mu yang boleh bersama-sama dalam ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati. Kami tahu hadirat Allah tidak terbatas atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan malam hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah dalam ibadah Okumene Philadelphia malam hari ini. Bersyukur juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada malam hari ini yang boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah ini. Saya kira percaya kita semua satu di dalam Kristus. Amin. Sama-sama katakan kita satu dalam Kristus. Haleluya. Saudara siap bersuka cita. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan karena kita tahu Tuhan sumber sukacita kita. Haleluya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Katakan sama-sama, saya umat pilihan Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya
kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Yes, kita dipilih jadi umatnya. Katakan, saya dipilih, saya dipilih dan dikuduskan, dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yo, sama-sama jemaat yang di rumah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, amin. Tuhan, kita layak terima pujian, terima kemuliaan, terima hormat dari umat-umatnya yang bersuka cita. Sama-sama katakan, saya bersuka cita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, saya kena percaya setiap malam ini setiap kita adalah orang-orang yang sungguh limpah sukacita. Haleluya, amin. Sekalipun Jakarta kembali PSBB, saudara, tapi saudara kasih Tuhan, kita terus disertai Tuhan. Haleluya. Yang disertai Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita mau terima firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan sebagai firman yang menguatkan kita. Malam hari ini Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kami tahu hidup kami terbatas ya Tuhan. Sungguh kami hanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh keadaan aspek hidup kami. Kami tahu hidup kami milik-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
malam hari ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita terima firman Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang kita andalkan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur. Terimalah pujian sembah kami, karena kami sadar Engkau Allah yang layak terima sembah, Engkau layak terima hormat, Engkau layak terima pengagungan. Dan biarlah malam ini kami seluruh umat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Lewat ucapan syukur kami, nyanyian hati kami, itu mengagungkan nama-Mu Bapa. Sebentar kami mau terima firman Tuhan. Mari bicaralah lewat firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi seluruh umat-umat-Mu yang menerima, mendengar firman-Mu. Beri pengertian yang dalam, pengertian yang baru, yang datangnya daripada Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga malam ini kami mengerti, kami menangkap firman-Mu. Kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Senang menyapa Bapak Ibu kasih Tuhan dimanapun berada. Saya yakin percaya malam hari ini semua kita adalah orang-orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat bergabung seluruh umat-umat Tuhan. Bahkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang boleh bersama-sama dalam ibadah live streaming ini. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang satu di dalam Kristus. Haleluya, amin. Kita satu di dalam Kristus, kita satu di dalam pertumbuhan yang benar, ke arah yang benar, yaitu lewat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita sadar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terus harus berjalan. Amin. Kenapa saudara kasih Tuhan? Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang stuck, berhenti. Oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Artinya saudara, bahwa hidup kita harus terus berjalan dan terus berjalan. Artinya jangan biarkan hidup saudara dan saya berhenti oleh keadaan apapun. Amin. Sekalipun orang bilang ini masa sukar, ini masa pandemi, tapi jangan biarkan hidupmu berhenti oleh karena masa pandemi ini. Tetapi ketika masa-masa ini terjadi pun, saudara akan semakin progres, saudara semakin menerobos, saudara semakin mengalami pertumbuhan, saudara semakin berkualitas, kita semakin kuat, semakin kokoh, kita semakin mencari Tuhan. Karena apa saudara? Pandemi tidak bisa menghentikan pertumbuhan imanmu. Pandemi tidak bisa menghentikan bagaimana rencana Tuhan atas hidup
hidupmu. Pandemi COVID-19 tidak bisa menghalangi akan rancangan Tuhan atas gereja Tuhan, atas hidupmu, atas orang percaya, atas setiap kita hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Rancangan Tuhan lebih dahsyat daripada rancangan manusia. Rancangan Tuhan lebih dahsyat daripada apapun yang sedang terjadi, lebih dahsyat daripada pandemi COVID-19. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Kenapa saudara? Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang baru muncul. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang tiba-tiba hadir atas hidup saudara. Tidak. Bahkan firman Tuhan katakan, sebelum engkau lahir dari rahim ibumu, bahkan Tuhan sudah mengenal kita. Dia sudah menenun kita. Artinya Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Tuhan sudah punya rancangan yang besar atas hidup kita. Jadi rancangan Tuhan bukan terjadi ketika saudara susah, maka ada rancangan Tuhan. Tidak. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu terjadi ketika kita dipersiapkan Allah. Ketika Tuhan mau persiapkan hidupmu, kita lahir di muka bumi ini. Saudara ada, itu sudah siap. Tuhan siapkan rancangan Tuhan. Rancangan yang luar biasa. Maka dikatakan firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Aku mengetahui rancanganku. Artinya sudah, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, bahkan tidak pernah dikalahkan oleh keadaan apapun. Sekalipun masa pandemi ini. Haleluya, amin. Amin. Sama-sama katakan, pandemi COVID-19 tidak bisa menghalangi rancangan Allah. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, supaya kita tidak terlalu berlama-lama. Saya takut saudara, kuota saudara nanti habis. Ya, haleluya. Tapi saya kena percaya, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Baik, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Ya, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ya, selamat bergabung bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang dimanapun berada yang sedang menyaksikan ibadah live ini, bahkan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan. Senang bersama-sama saudara di dalam kebenaran Tuhan, dalam firman Allah. Baik, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10, saudara kasih Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-15. Saudara, kita akan belajar dari firman ini. Saudara, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Boleh buka Alkitabnya, boleh buka gadget saudara, smartphone saudara. Ayat 10 begini, katakan dengan perikop di atasnya, dasar dan bangunan, saudara kasih Tuhan. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, ya, dianugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak, saudara dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, saudara lihat dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Ayat 15 yang terakhir, jika pekerjaannya terbakar, tadi saudara ayat 14 tahan uji, ayat 15 katakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini judul firman Allah adalah, saudara kasih Tuhan, dibangun dengan kokoh. Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, dibangun dengan kokoh. Nah, saudara, bicara bangunan itu tidak lepas dari konstruksinya, dari material yang akan dipersiapkan. Nah, dari gambarnya, sketsanya, pondasinya, itulah bicara bangunan harus benar-benar dipersiapkan. Nah,
Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika seseorang mulai membangun, misalkan katakan membangun rumah, otomatis dia harus mulai mempunyai perencanaan. Material apa, model bangunan apa yang mau dibangun di atas tanah itu saudara. Maka saudara, ketika orang mengetahui bangunan apa yang akan dibangun, misalkan katakanlah ruko saudara, otomatis saudara kasih Tuhan, konstruksinya, bahkan materialnya, bahkan bahan-bahannya, ukuran besinya, semennya, batunya, semua itu adalah hal yang paling sangat dipilih, syarat yang penting saudara. Karena apa? Akan mulai dipersiapkan dengan benar. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa penting sekali memperhatikan materialnya? Karena material itu akan menentukan bagaimana kualitas bangunan itu yang sedang saudara bangun untuk berdiri tegak, berdiri kokoh. Karena apa saudara? Ketika sebuah rumah bangunan dibangun, selesai dibangun, maka seiring waktu bangunan itu, rumah itu akan mengalami ujian lewat waktu, lewat panas matahari, lewat alam, lewat angin, mungkin ada gempa dan sebagainya. Nah, disitulah akan menentukan kualitas bangunan yang kita bangun itu saudara. Nah, sama persis saudara malam hari ini firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, Paulus saudara, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Jadi saudara, Paulus itu bukan ahli bangunan yang ya asal-asalan, yang baru gitu. Tapi Paulus adalah mengumpamakan diri, berkata dia ahli bangunan yang sungguh-sungguh paham. Haleluya, amin. Tidak sembarang membangun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi ini rahasianya saudara kasih Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ini yang perlu kita sadari saudara kasih Tuhan sebagai kita anak Tuhan. Karena dasar pengiringan kita, dasar akan percaya kita adalah Yesus Kristus. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Tetapi saudara, untuk dibangun seterusnya, itu perlu bagaimana kita untuk selalu memperhatikan. Artinya kita selalu koreksi. Kita harus mampu memperhatikan bangunan yang kita bangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus sebagai dasarnya, sebagai batu karangnya yang teguh. Saudara akan menentukan sekali, saudara kasih Tuhan, hasil bangunan yang saudara akan mulai bangun terus bertahap, terus semakin tinggi dan semakin tinggi. Makanya saudara, ayat firman Tuhan itu katakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Artinya saudara, kalau dasarnya sudah jelas, saudara, bangunan itu dasarnya sudah jelas, otomatis bangunan yang dibangun pun akan mengikuti akan pondasi itu untuk berdiri tegak ke atasnya. Yesus Kristus adalah sebagai dasar. Amin, dasar yang kuat. Makanya ada pujian berkata, Yesus dasar yang teguh. Ya, amin. Nah, makanya ketika saudara kita jadikan Yesus dasar kita yang teguh, Yesus menjadi dasar pelayanan kita, Yesus menjadi dasar rumah tangga kita, Yesus menjadi dasar pengiringan kita, Yesus menjadi dasar seluruh kehidupan kita, aspek hidup kita, dasar daripada bisnis kita, usaha kita. Maka saudara, yang perlu lanjut yang kita perhatikan adalah bagaimana kita membangun di atas dasar itu. Supaya apa saudara? Bukan sekedar dasarnya adalah Yesus Kristus, tapi di atas dasar itu bangunannya tidak selaras. Nah, artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita jadikan Yesus sebagai dasar yang kuat, dasar iman kita, dasar pengiringan kita, dasar pengharapan kita, saudara kasih Tuhan, kelanjutannya adalah kita bagaimana supaya terus menghasilkan sesuatu yang indah, menghasilkan bangunan yang kuat, menghasilkan bangunan yang kokoh, menghasilkan bangunan sesuai dengan kualitas dasar bangunan itu. Jadi kalau dasarnya Yesus Kristus, otomatis bangunan yang dihasilkan di atas dasar itu pun harus sesuai. Karena apa saudara? Ketika orang lihat bangunan, wah bangunannya kokoh sekali. Iya, pondasinya kuat. Nah, jadi saudara, orang ketika lihat hidupmu
hidup saya dan saudara, bagaimana kehidupan kita terus dibangun, hidup kita dibangun terus secara benar, maka orang akan lihat dasarnya siapa. Nah, ketika orang lihat engkau dibangun dengan benar, rohmu dibangun dengan benar, hidupmu, karaktermu dibangun dengan benar, orang akan lihat, oh iya dasarnya Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah yang sering menjadi masalah adalah katanya dasarnya Yesus Kristus, tapi bangunan yang dibangun di atas dasar itu tidak menunjukkan kualitas pondasi yang yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa yang menjadi dasar iman kita, apa yang menjadi dasar pengharapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan. Haleluya. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, kita mulai memperhatikan, bukan sekedar kita saudara ikut-ikut, bukan sekedar kita latah-latah rohani. Saudara dan saya Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang indah. Sama-sama katakan sesuatu yang indah. Tuhan mempersiapkan saya dan saudara untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang kokoh. Karena suatu saat semuanya akan diuji. Iman kita, pengiringan kita, pelayanan kita, kehambaan kita sebagai hamba Tuhan akan diuji. Kita benarkah dibangun di atas dasar yang kokoh, sehingga ketika kita terus berjalan dalam seiring waktu, itu akan terus semakin dibentuk, diproses. Nah, saudara lihat ayat 14 dikatakan. Ayat 11, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Ya, karena sudah dasarnya ada. Nggak mungkin orang bangun, saudara, udah ada dasar pondasi, tiba lagi pondasi yang lain. Tidak. Ketika dibangun pondasi sudah dari batu koral, ya, saudara, udah di semen dengan bagus sekali, konstruksi yang kuat, saudara. Maka nggak akan orang bangun, nggak akan taruh lagi dasar itu. Yang ditaruh adalah bagaimana temboknya makin naik. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat apa dikatakan ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, tidak ada satu orang pun yang dapat, ya, meletakkan dasar. Nah, artinya Yesus itu menjadi dasar yang tidak tergantikan oleh apapun. Haleluya, amin. 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 Ya, Yesus menjadi dasar yang tidak tergantikan oleh apapun. Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara, ketika kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, pastikan kita dasarnya Yesus Kristus. Bukan diri kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan kita karena punya titel yang panjang, bukan karena kita punya embel-embel yang banyak, saudara, enggak. Kita harus tahu dulu dasarnya adalah Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi kalau kita melayani, kalau kita melakukan sesuatu, dasarnya Yesus Kristus. Kalau engkau berbuat baik, dasarnya Yesus Kristus. Kalau engkau melakukan usaha, bisnis, dasarnya harus Yesus Kristus. Supaya apa? Usahamu tidak goyah, bisnismu tidak goyah, hatimu tidak goyah, kebaikanmu tidak jadi goyah. Karena apa? Ada banyak orang ketika dia berbuat baik, dia berharap nanti orang berbuat baik, dibalas kebaikan. Sehingga ketika orang yang ditolong itu tidak membalas dengan kebaikan, orang jadi kecewa, dia berhenti melakukan kebaikan. Berarti dia tidak berhasil membangun sesuatu yang kokoh di atas dasar yang sudah dia miliki, yaitu Yesus Kristus. Nah, masalahnya bukan di dasarnya, tapi apa yang kita bangun di atas dasar itulah yang akan menentukan. Seperti membangun rumah, saudara, pondasinya sudah dibangun, selesai, sudah disemen dengan kokoh, sudah kering, tinggal membangun batanya. Kalau saudara sudah pondasinya kuat, saudara nggak akan mungkin lagi bikin triplek di situ, ya kan? Bukan lagi saudara bikin itu jerami di situ. Makanya saudara lihat apa dikatakan firman Tuhan ini, saudara, ya. Kita lihat, saudara kasih Tuhan. Nah, ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Lihat ayat 13, saudara. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, saudara, saya tertarik sekali dikatakan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, saudara. Artinya kita akan mengalami ujian. Haleluya, men. Saudara mau membangun sesuatu. Nah, contohnya seperti saya katakan tadi dari awal. Ketika saudara membangun rumah saudara di atas pondasi itu akan dilihat orang.
Bagus nggak plesterannya? Apakah saudara akan lihat sering waktu itu bekas temboknya retak-retak atau tidak gitu kan? Nah, itu akan menentukan kualitasnya. Nah, sama dengan firman Tuhan ini katakan apa tadi? Sekali kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan orang akan nampak. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini, saudara, suatu kelak dikatakan firman ini akan menjadi nampak. Artinya akan menjadi nyata. Selama ini kita membangun dengan benar pekerjaan itu, yang kita kerjakan itu benar, seturut kebenaran atau tidak. Jadi saudara kan sama Tuhan tidak bisa kita bersembunyi. Saudara nggak bisa melakukan sesuatu yang salah di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Nggak bisa. Saudara kalau dasarnya sudah Yesus Kristus, maka yang dibangun di atas itu adalah kebenaran, kesucian, kekudusan, iman, pengharapan, kekuatan. Nah itulah yang akan dibangun. Haleluya, amin. Tidak dibangun hal-hal yang lain karena akan diuji. Nah kalau saudara kita katakan dasar saya Yesus Kristus, tapi engkau bangun hidupmu tidak di dasar Yesus Kristus, dengan pola dunia, dengan cara-cara dunia, saudara, orang gak akan lihat dasar Yesus Kristus, orang akan lihat hasilnya, dilihat, wah kok gitu. Makanya gak heran saudara kasih Tuhan, ada banyak orang mengalami hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Dia bukan dasarnya yang salah, dasarnya Yesus Kristus. Tapi kelanjutannya bagaimana kita memposisikan hidup kita, memposisikan perjalanan rohani kita, memposisikan akan keberadaan kita. Itu yang paling penting sehingga orang lihat siapa kita, siapa saya dan saudara, siapa keluarga kita, siapa bagaimana kita di gereja, bagaimana pelayanan saudara. Itu akan dimurnikan, diuji dengan benar. Saudara sebagai gembala, saudara sebagai hamba Tuhan akan diuji bagaimana penggembalaan kita, bagaimana umat-umat yang kita pimpin, bagaimana jemaat-jemaat Tuhan, bagaimana bisnis saudara, bagaimana hidupmu, bagaimana kebaikan hatimu, bagaimana segala sesuatu yang kau kerjakan di rumah Tuhan itu akan diuji. Artinya saudara semua akan dimurnikan. Amin. Akan dimurnikan sehingga apa? Kelihatan kualitasnya. Haleluya, amin. Jadi bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan sekedar keluar masuk gereja saya katakan. Bukan sekedar saudara, wah pegang mic jadi pelayan Tuhan. Saudara berdiri di mimbar, kita khotbah hebat-hebat. Wah khotbahnya berjilid-jilid, jilid 1, jilid 2, sampai berjilid-jilid kayak buku. Saudara kasih, bukan itu. Tapi yang akan kelihatan bagaimana apa yang dihasilkan dari dasar Yesus Kristus itu akan menentukan semuanya saudara kasih Tuhan. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat apa dikatakan firman Tuhan tadi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Lihat, hari Tuhan bukan manusia. Amin. Kalau manusia mulai mencari-cari kelemahan saudara dan saya, saudara bisa ngeles, kita bisa cari alasan. Ya kan? Kalau manusia yang punya cari-cari hal negatif dari hidup kita bisa tutup-tutupi. Tapi kalau Tuhan menyatakannya, artinya menunjukkan, menyingkapkan. Maka kata firman nyanyian pujian katakan ini, tak tersembunyi kuasa Allah, ya kan? Tak tersembunyi. Di hadapan Tuhan semua terbuka, semua kelihatan, nyata. Kualitasnya akan nyata. Saudara, pengiringanmu, imanku, pelayanan kita, keluarga kita, rumah tangga kita akan nyata suatu kala, diuji. Haleluya, amin. Jadi kalau kita enggak benar-benar dibangun dengan benar, cara yang benar di atas dasar Yesus Kristus, kita akan terhampas, kita akan runtuh, rubuh. Haleluya. Kita akan rubuh. Saudara lihat apa dikatakan? Saya baca lagi. 1 Korintus pasal 3 ayat 13-nya. Sekali kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara lihat, nggak main-main. Diuji dengan api, jadi kelihatan semua. Saudara, apapun bisa hancur dengan api, bisa lebur dengan api. Haleluya. Makanya saudara, ketika kita membangun, baik itu lewat emas, ya dengan kemegahan, ya dengan kemewahan, akan kelihatan. Akan diuji semuanya. Ya, kenapa? Itu adalah hal yang memang harus terjadi. Makanya saudara kasih Tuhan, ujian hal yang terbesar yang terjadi dimulai itu dari mana? Dari rumah Tuhan.
dari pelayan-pelayan Tuhan, dari kita hamba-hamba Tuhan. Di situ kita mulai diuji. Bagaimana motivasi pelayanan kita, bagaimana motivasi kebenaran, bagaimana kebenaran yang kita pegang, itu kebenaran pelimpan, pelintat, pelintut, atau kebenaran asal-asal yang dibangun oleh pemikiran sendiri, oleh hikmat-hikmat manusia sendiri. Semua orang berkata, oh ini kebenaran, oh bisa, saya pun bisa katakan, oh ini kebenaran. Tapi kebenaran yang dibangun oleh asumsimu, pemikiranmu, itu harus tunduk kepada firman Allah, kebenaran Allah. Haleluya, amin. Karena kebenaran Allah itu yang paling hakiki, yang ilahi. Hikmat manusia terbatas, karunia-karunia terbatas, suatu saat akan semuanya hilang. Ya, pengetahuan manusia akan hilang. Tapi apa yang tidak terbatas itu? Hal yang ilahi. Makanya kebenaran itu nggak akan terbatas, saudara. Kebenaran itu nggak bisa dikubur. Haleluya, amin. Nah, akan diuji semuanya, kehidupan kita. Jadi bukan sekedar kita aktif di acara kegiatan rohani, bukan sekedar kita aktif sebagai orang gereja, bukan sekedar aktif dalam pelayanan, tapi benar kita dibangun dan tahan uji. Amin. Pelayanan kita dibangun terus, tapi ingat, bukan sekedar pelayanan dibangun, jiwa-jiwa banyak, ya kan, jemaat bertambah, tapi ketika diuji, nah bertahan nggak ini? Ya kan? Kita sebagai hamba Tuhan kita, wah pelayanan kemana, ke jam terbang kemana-mana. Nah bukan itu goalnya, tapi suatu kata ketika diuji, cep, kelihatan. Nah itu yang akan hal yang sangat-sangat orang banyak yang gak siap ketika diuji segala sesuatu yang dibangun dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari pastikan seluruh hidup kita ini tahan uji. Amin. Sekalipun masa pandemi ini, saudara tahan uji enggak? Ya kan? Atau kita selama ini sebelum masa pandemi saudara nyaman, kita berpikir, wah saya aman-aman terus, wah uang banyak, saudara diberkati, usaha diberkati, ya saudara kasih Tuhan sudah diberkati, pelit, medit lagi, ya kan saudara? Ya saudara tidak menjadi orang yang penuh kasih kepada orang lain, tapi begitu masa pandemi, saudara mulai kelihatan semuanya, kelihatan, saudara kasih Tuhan mana yang benar-benar mengasihi Tuhan, mana yang benar-benar mencintai Tuhan, mana yang benar-benar mendukung pekerjaan Tuhan, mana yang benar-benar peduli akan pelayanan, peduli akan jiwa-jiwa, peduli akan jemaat-jemaat Tuhan. Itu akan kelihatan dan sedang diuji masa-masa pandemi ini. Kenapa saudara? Akan kelihatan. Makanya tidak sedikit hamba Tuhan yang mulai berkumpul. Wah, uang kolektor gereja saya berkurang dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Berarti selama ini, tanpa kita sadari, saudara sedang hidup dari uang kolektor. Haleluya. Maafkan saya. Tapi saudara kita harus jujur, semua harus diuji. Kita bangun selama ini pelayanan kita bangun rumah tangga kita dengan apa? Dasarnya sudah betul, dasarnya Yesus Kristus, benar. Tapi di atas dasar itu engkau bangun apa? Haleluya. Di atas dasar itu engkau bangun apa? Bangun kebenaran kah? Engkau bangun sesuatu yang benar atau sedang asal-asal bangun? Haleluya, men. Ya, kalau di atas dasarnya Yesus Kristus, bangunlah sesuatu yang sesuai dengan Yesus Kristusnya, bukan asal bangun. Ya kan, bukan sekedar lagu kayak bangun tidur, ya kan? Tidur lagi, bangun tidur lagi, ya kan? Bukan sekedar itu, tapi membangunnya dasarnya Yesus Kristus, bangunnya pun harus polanya benar, amin. Polanya itu yang menentukan, bangunannya itu akan kelihatan, polanya itu akan kelihatan, patronnya akan kelihatan. Come on, gereja Tuhan harus dibangun dengan benar. Bukan sekedar banyaknya jiwa-jiwa, saudara. Lihat, saudara kasih Tuhan, PSBB kembali, apa yang terjadi, saudara? Ada otomatis akan ada banyak gereja akan mulai mereka kembali online. Ya kan? Saudara, ini yang benar. Kita renung. Beberapa bulan ibadah mulai diizinkan berjalan. Puji Tuhan, buat daerah-daerah lain belum ada PSBB seperti di Jakarta. Tapi saudara kasih Tuhan, inilah akan menentukan. Ya kan, saudara kasih Tuhan. Dulu kita mungkin bangga dan puas dengan ribuan jemaat yang kita punya. Tapi begitu semua diuji, kelihatan semuanya. Ya kan kasih Tuhan? Ketika saudara kasih Tuhan, jemaat semua sekarang bebas memilih. Saya mau katakan, masa begini, jemaat bebas memilih. Mereka mau online dengan saudara, bisa bebas semuanya.
Tapi ketika hidupmu dibangun dengan benar, engkau tahu polamu harus juga mengikut ke arah situ. Haleluya, amin. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi. Apa dikatakan firman Tuhan? Sebab ia, ayat 13, sebab ia akan nampak dengan api. Kelihatan, murni atau enggak, atau jadi abu. Nah, kalau bangunnya dengan jerami, jadi abu, enggak ada tersisa. Kelihatannya bagus, masih, ya jerami waktu dia belum jadi jerami, dia masih hijau. Wah, hijau sekali ya kan. Ilalang itu saudara, padi itu jerami-jerami itu rumput-rumput. Waktu dia masih itu bertumbuh, hijau sekali. Tapi begitu sudah layu, kering, bahwa tinggal dibakar. Habis dibakar apa? Tinggal abunya. Tapi kalau emas, saudara dibangun dengan emas, saudara mau dibakar, semakin dibakar, makin murni, makin mulia emas itu. Nah, inilah saudara hal yang penting. Apapun kehidupanmu, saya dan saudara harus siap benar-benar dimurnikan. Sama-sama katakan, saya siap dimurnikan. Haleluya, amin. Ya, saudara harus siap dimurnikan. Rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaanmu. Ya, saudara kasih Tuhan, pekerjaanmu pun harus dimurnikan. Ya, saudara lihat ayat 14. Dikit lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, nih tadi diuji, nah akan menunjukkan tahan uji atau enggak. Engkau dan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tahan uji atau enggak? Ya kan? Kita sebagai hamba Tuhan, ya kita tahan uji enggak? Kita tetap melayani jemaat kah? Atau kita mulai, aduh, jemaat enggak pernah kasih persembahan dan sebagainya. Kenapa? Ibadahnya online. Ya kan? Lantas saudara kasih Tuhan mulai uring-uringan. Nah, ini perlu kita sadari. Semuanya. Haleluya, amin. Makanya jemaat-jemaat Tuhan pun di masa begini, engkau diuji. Engkau masih mengasihi pekerjaan Tuhan kah? Engkau tetap masih mendukung pekerjaan Tuhan kah? Atau tidak? Dengan alasan, oh ini masa susah Pak Pendeta. Gimana kita mau kasih persembahan untuk hidup saya saja? Saya kurang. Jadilah seperti itu. Maka engkau akan kekurangan. Kalau engkau berkatakan engkau kurang terus, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, masih sampai hari ini semua engkau bisa lalui, engkau tidak bersyukur, engkau berkata, waduh Pak Pendeta semua kurang dan sebagainya, maka akan terjadi kekurangan dalam hidupmu, akan keluargamu. Makanya saudara kasih Tuhan, jemaat pun diuji masa-masa ini. Diuji apa? Bagaimana kesetiaannya akan pekerjaan Tuhan, bagaimana kesetiaannya akan rumah Tuhan, akan mendukung pekerjaan Tuhan. Lewat apa? Pekerjaan Tuhan itu didukung lewat apa? Lewat persembahanmu, lewat doamu, lewat antusiasmu. Jadi saudara jangan berpikir, wah duit. Enggak, siapa bilang saudara? Gereja dibangun butuh duit enggak? Beli atap memang enggak pakai duit. Saudara nggak Tuhan. Jadi jangan berpikir, wah itu gereja duit, gereja mata duitan. Enggak ada mata duitan. Iya kan saudara? Kalau memang hati kita, hatimu tulus untuk pekerjaan Tuhan, engkau benar-benar komitmen dalam pelayanan, dalam mendukung pekerjaan Tuhan, engkau tidak akan terbentur dengan hal-hal itu. Engkau tetap tulus melakukannya. Haleluya, amin. Amin. Tuhan yang janji, Tuhan akan berkati hidupmu. Saya nggak sedang membius saudara dengan kata-kata itu, tidak. Tapi saya mau jujur saya katakan, bagian yang terbaik, takaran yang sesuai yang kau takarkan, itu akan ditakarkan kepadamu juga. Jadi kalau kita lakukan dengan benar, maka hal yang benar pun akan diberikan kepada kita. Jadi saudara jangan takut. Jangan biarkan dirimu tertipu dengan berkata, aduh saya gimana. Saya nggak tahu lagi melakukan apapun. Ya kan saudara kasih Tuhan. Nah saudara lihat. Ayat yang ke-14 tadi. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan apa? Upah. Amin. Jadi kalau hatimu, kebaikanmu tahan uji, pemberianmu tahan uji, engkau dapat upah. Imanmu, pengiringanmu, pelayananmu, gereja Tuhan tahan uji, akan dapat upah. Nggak hancur, nggak lebur, nggak hangus terbakar. Karena apa? Diuji dengan api, nggak diuji di kipas-kipas, Bapak Ibu Saudara. Diujinya dengan api. Makanya gereja Tuhan hari-hari ini sedang masuk masa ujian. Lewat apa? Ya, yang biasanya ibadah 5 kali dalam hari Minggu, bisa 5 kali ibadah. Pendeta bisa khotbah 7 kali sampai 10 kali. Jadwalnya, sorry saya nggak anti jadwal orang lain, tidak. Tapi saya mulai renung, semua diuji. Ya saudara kasih Tuhan, pelayanan pun diuji, semua
persekutuan, rumah-rumah tangga, gereja, pekerjaan, bisnis, usaha, semua diuji. Bahkan hatimu dan hatiku diuji. Dimurnikan. Ya kan? Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Atau kita mulai terpuruk dengan keadaan ini, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai saling menyalahkan, engkau mulai saling menyalahkan dengan pasanganmu karena situasi ini. Engkau mulai menyalahkan suamimu, engkau berkata kepada suamimu, engkau tidak pintar cari duit, ini masa susah, engkau harus cari duit, bla bla bla. Engkau saling melukai antara satu dengan yang lain. Ini gereja Tuhan saling melukai. Ya kan? Karena apa? Alasan persembahan sudah berkurang, persembahan tidak memberikan persembahan dan sebagainya. Nah, ini mulai ujian. Haleluya, amin. Makanya saudara kasih Tuhan, kita harus masuk pada masa di mana kita akan dimurnikan, kita dibangun dengan kokoh atau tidak. Nah, ayat yang ke-15 terakhir Bapak Ibu Saudara. Jika pekerjaannya terbakar, nih kalau tadi jika pekerjaannya yang dibangun tahan uji dapat upah. Tapi kalau terbakar, katanya, ia akan menderita kerugian, rugi semua. Saudara sudah capek-capek bangun pelayanan, tapi ketika diuji, kita nggak murni, akhirnya rugi. Rugi waktu pengiringan sekian lama. Perjalanan bertahun-tahun kita lalui, tapi akhirnya karena satu dua hal, kita rugi. Nah, saudara apa? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ya, tetap diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, seperti dirampas, diambil. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, Tuhan mau benar-benar kita mulai selaras, sepakat dengan Tuhan. Kita katakan Tuhan sebagai dasar. Ya, seperti pujian katakan, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya kepada firman-Mu. Nah, kalau kita katakan Yesus dasar yang teguh, beri dirimu dibangun di situ. Amin. Kalau kita katakan Yesus dasar yang teguh, dia sebagai dasar pondasi yang teguh, beri hidupmu dibangun dengan kokoh, dengan kuat, jangan melenceng. Jangan bikin bangunan yang lain, harus polanya sama dengan pola dasar yaitu Tuhan. Polanya harus sama supaya jadi bangunan yang kuat. Makanya begitu diuji, diterpa, ada angin, ada badai dan sebagainya, engkau dapat berkata, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Nah, saudara, kenapa? Pondasinya menopang hidupmu. Dasar itu Yesus Kristus menopang bangunan itu. Jadi ditiup dia tetap kokoh begini. Ya kan? Sehingga pujian katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Saudara tetap kokoh, hidup kita kokoh, pelayanan pun tetap kokoh. Haleluya, amin. Saudara tetap kuat, tidak mundur. Haleluya, amin. Jangan suka mundur-mundur. Yang suka berkata mau mundur itu tukang parkir. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara mau mundur dari pelayanan, mundurlah, mundur ini dan mau mundur. Orang yang suka bilang mundur itu tukang parkir. Haleluya. Nah, saya yakin saudara tidak mau jadi tukang parkir. Amin. Amin. Makanya mari beri hidup kita, saya dan saudara, dibangun dengan kokoh. Ya, dengan apa? Pola dasarnya yang kuat. Sehingga kita menghasilkan bangunan, kualitasnya akan kelihatan. Bagaimana hidup kita akan kelihatan ketika kita dibangun dengan benar dan kita diuji. Haleluya, amin. Kita emas atau jerami. Jerami ketika dibakar itu habis, hangus, ludas, tinggal apa? Abu. Tapi kalau emas dibakar makin murni, kualitasnya makin bagus sekali. Pastikan hidup saya dan saudara adalah seperti emas itu. Semakin diuji, makin murni. Ya kan? Makanya saudara ada pujian berkata, saudara kasih Tuhan, ya kan? Wah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku
memiliki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Siap nggak kita diuji? Ini menjadi persoalan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini terus membangun hidup kita. Dan saya kena percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dibangun dengan dasar yang benar, dan bangunan yang hidupmu terus seperti bangunan yang dibangun semakin naik arahnya, maka tidak akan ada yang mampu meruntuhkan engkau. Haleluya, amin. Tidak akan ada satupun yang mampu meruntuhkan usahamu kalau engkau dibangun, usahamu dibangun di atas dasar yang kuat. Tidak akan ada yang mampu meruntuhkan pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu, keluargamu, hidupmu, masa depanmu, ketika engkau dibangun di atas dasar yang kuat. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Malam hari ini Bapa, aku berdoa untuk seluruh umat-umatmu dimanapun berada. Engkau Tuhan yang melihat seluruh kemampuan umatmu, keterbatasan setiap umat-umatmu. Sebab itu Bapa, aku berdoa menaruhkan seluruh umatmu, bahkan khususnya umat-umatmu Okumene Philadelphia. Tuhan dimanapun mereka berada malam hari ini, suami istri, anak-anak, bahkan rumah tangga mereka, Tuhanlah yang memberkati, memelihara hidup mereka. Sebab itu aku taruhkan seluruh umatmu Okumene Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, tanganmu terus campur tangan dalam hidup mereka. Tanganmu yang penuh kuasa terus ulur atas hidup mereka. Engkau memberkati setiap umat-umatmu. Pekerjaan usaha mereka Engkau berkati. Bahkan setiap umat-umatmu yang Tuhan bersama-sama dalam ibadah live streaming ini. Mereka yang boleh menyaksikan ibadah live streaming ini, Tuhan juga jamah. Setiap pergumulan mereka Tuhan jamah. Mereka yang sedang sakit, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Segala roh penyakit meninggalkan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan yang dari kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membebaskanmu. Memberi kekuatan, memberi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari engkau memberkati seluruh umatmu. Bahkan para hamba-hambamu dalam seluruh pelayanan mereka. Terus Tuhan topang. Terus Tuhan mampukan para hamba-hambamu dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Sertai pelayanan hamba-hambamu dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Kuasa Tuhan sungguh nyata atas setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kami ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umatmu Tuhan. Engkau memelihara hidup mereka. Di masa-masa ini Tuhan, Tuhan buka jalan. Sanggup membukakan berkat Allah mengalir atas rumah tangga mereka. Menyediakan segala apapun yang mereka butuhkan. Seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, sungguh kami yakin dan percaya setiap kami malam hari sungguh dibebaskan, dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus. Dimerdekakan dari semua belenggu-belenggu, dibebaskan dari semua belenggu-belenggu. Aku berdoa, aku patahkan segala belenggu, kelemahan, segala kuasa kegelapan, bentuk apapun cara kerja, tipu daya si jahat. Aku hari patahkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan membebaskanmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kemenangan. Terima kemenangan, terima kemenangan. Tuhan menjamah engkau, Tuhan menjamah engkau. Tuhan sedang menjamah, memulihkan hatimu, memulihkan hidupmu, memulihkan semua kekhawatiran. Tuhan menjamah, Tuhan menghalau semua. Kuasa Tuhan menghalau ketakutanmu, kekhawatiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas engkau. Kuasa Tuhan mengalir atas engkau. Tuhan membebaskan engkau. Dibebaskan hatimu, dibebaskannya hidupmu dari semua ketakutan, dari semua kekhawatiran, dari semua ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Mengalir atas hidupmu. Terpuji engkau Bapa, sungguh engkau luar biasa. Berkati setiap kami malam hari ini. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami. Tuhan mampukan terus pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para aparatur negara, para menteri, bahkan seluruh orang-orang yang dipercayakan untuk boleh terus melakukan hal-hal yang luar biasa. Khususnya masa-masa pandemi ini, Tuhan mampukan, Tuhan melakukan perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Mari Bapa, engkau ambil alih sepenuhnya seluruh kehidupan bangsa kami ini, sehingga Tuhan, bangsa kami ini semakin memuliakan namamu. Bangsa kami ini semakin mencari engkau Tuhan, mencari seluruh kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami kena percaya engkau Tuhan yang ajaib, engkau Tuhan yang memimpin setiap kami. Terpujilah engkau Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan sendiri akan turun memberkati setiap engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatinya seluruh hidupmu, diberkatinya keluargamu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya masa depan, diberkatinya perjalanan dan usahamu, dibuatnya berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan, karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada kutu, dijauhkan daripada malapetaka serta siasat manusia jahat. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan naungan hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin.